Oke, kita langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Untuk sore hari ini kita akan mencoba membedah market ya secara analisa teknikal. Jadi kita sore hari ini judulnya live trading. Di hari Selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021 bersama saya Rudi Oktrianto yang nanti akan memandu analisa secara teknikal. Nah, sebelum kita menuju ke MetaTrader untuk kita lihat beberapa analisa teknikal di beberapa instrumen trading di MetaTrader 5 GK Invest, kita melihat beberapa data ekonomi dulu ya untuk hari ini di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Barusan dirilis, data dari zona Eropa, yaitu ada indeks manajer pembelian composite market, juga, indeks manajer pembelian di bidang jasa, dengan angka aktual di 56,2 untuk composite market, lebih tinggi dari prediksi analis. Sedangkan untuk di sektor jasa 56,4, jadi juga lebih tinggi dari prediksi analis, yaitu di 56,3. Jadi semuanya strong euro ya. Penguatan untuk euro. Ya euro cuman bergerak sedikit, nggak begitu banyak sih ya, soalnya nih termasuk kategori bintang 2 nih, medium. Jadi mungkin pergerakannya nggak begitu efeknya nggak begitu, besar, apalagi selisihnya juga sedikit, nggak begitu banyak ya. Soalnya kalau selisihnya mungkin mencapai lebih dari 1,5 atau 2,0, nah itu mungkin baru, pergerakan euro mungkin naik, penguatannya mungkin lebih banyak. Tapi untuk ini tadi euro bergerak cuman sedikit sekali, nggak begitu banyak karena jarak antara aktual dengan, forecast-nya juga nggak begitu banyak sih ya. Kemudian jam 15.30 giliran nanti setengah jam lagi, 30 menit lagi waktu Indonesia bagian barat, dari negara Inggris akan merilis sama juga survei ya, indeks manajer pembelian composite market juga jasa. Untuk composite market di Inggris diperkirakan mengalami penurunan dari data bulan, kemarin di 54,8 diprediksi di 54,1. Sedangkan di sektor jasa diperkirakan mengalami, penurunan. Bulan lalu, data yang keluar 55,0 diperkirakan untuk bulan ini di 54,6. Ya mungkin nggak begitu banyak sih untuk survei dari composite market dan jasa di zona Inggris nanti akan dirilis jam 15.30. Kemudian data dari Amerika nanti malam yang perlu kita perhatikan 19.30 ada neraca perdagangan, ini termasuk bintang 2 ya, kategori medium. Kemudian juga Amerika juga merilis, survei yang juga sama, indeks manajer pembelian composite market juga jasa. Itu nanti malam dirilis jam 20:45 waktu Indonesia bagian barat. Untuk composite market di negara Amerika diperkirakan mengalami penurunan ya, dari 55,4 data yang terakhir, diprediksi untuk nanti malam di 54,5. Jadi, penurunan sekitar, 1,1. Nah ini lumayan banyak nih, kalau memang benar-benar 1,1 atau mungkin lebih dari 1,1, nah mungkin, indeks dolar atau mata uang dolar Amerika mungkin, gejolak sih ya, naik turunnya juga lumayan. Kemudian di sektor jasa dirilis juga bersamaan jamnya dari zona Amerika 20:45. Data yang terakhir 55,1, kemudian diperkirakan untuk malam ini ke 54,4. Jadi ada penurunan sekitar, 0,7 ya, 0,7. Dan jam 9 malam masih data dari Amerika, ini juga data cukup penting sekali, yaitu, ISM non manufaktur. Nah, ini ISM ini termasuk kategori bintang 3 ya nih.
Jadi bagi Anda para trader ya selayaknya untuk, melihat, apa namanya, pergerakan indeks dolar atau instrumen trading yang sedang Anda transaksikan untuk nanti malam menjelang ISM non-manufacturing dirilis, yaitu jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk ISM nanti malam diprediksi ada penurunan 60,0, sedangkan data yang terakhir 61,7. Jadi diperkirakan ada penurunan sekitar 1,7 ya, 1,7. Ya lumayan sih ya untuk seukuran data ISM non manufaktur ini kalau memang benar-benar penurunan di atas 1,5 atau bahkan mungkin di atas 2,0, nah itu biasanya pergerakan USD-nya akan fluktuatifnya juga lumayan lumayan cepat biasanya, lumayan cepat. Kemudian, dari zona Eropa, itu nanti akan dirilis akan dirilis ada pers conference ya nanti malam, pers conference dari Gubernur Bank Sentral Eropa jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat, yaitu, Christine Lagarde, Gubernur Bank Sentral, Eropa ya. Gubernur Bank Sentral Eropa akan memberikan, testimoni atau pers conference di hadapan publik. Nah, nanti akan kalau memang ada kejutan dari keputusan atau kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, nah ini mungkin akan menggerakkan mata uang euro. Tapi kalau misalnya apa yang dibicarakan sama seperti yang kemarin-kemarin mengenai inflasi, mengenai, tapering, kemudian mengenai, apa namanya, aktivitas perekonomian, sektor tenaga kerja, pengangguran, perumahan. Kalau yang dibahas itu ya mungkin pergerakan euro nggak begitu bergejolak ya untuk nanti malam. Tapi kalau misalnya mungkin, eee Gubernur Bank Sentral ini ada kejutan mengenai pengurangan aset atau mungkin, apa namanya, target inflasi dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin baru mata uang euro baru bergerak cukup cepat, biasanya seperti itu. Tapi ya tidak ada salahnya sih ya kalau bagi Anda yang memiliki open posisi euro untuk nanti malam, tetap dipantengin, instrumen trading euro Anda di MetaTrader 5 GK Invest jam 10 malam. Karena khawatirnya nanti ada sesuatu atau kejutan yang tidak biasanya dibicarakan oleh Gubernur Bank Sentral Eropa. Nah, itu akan membuat pergerakan biasanya, pergerakan yang fluktuatif. Yang jelas untuk, eee, instrumen trading Anda kalau euro, kemudian dilihat equity-nya, jumlah lot juga diperhatikan, khawatirnya nanti pergerakan euro juga dalam range yang besar untuk nanti malam, tapi kalau range-nya yang dibicarakan biasa-biasa saja atau standar-standar saja sih ya mungkin pergerakan euro dalam range yang kecil. Tapi tidak ada salahnya mulai sore ini kita melihat jumlah equity kita ya, equity, jumlah lot diperhatikan, jangan terlalu mepet karena khawatirnya kalau market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda, nah itu yang sedikit, apa ya, sedikit bukan merepotkan, sedikit membuat ya jantung berdebar-debar juga sih ya. Khawatirnya kalau kena margin call maksudnya, gitu. Oke, itu tadi untuk data fundamental yang dirilis untuk malam hari ini, hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021. Oke kita langsung lanjut ke MetaTrader 5 ya. Kita lihat beberapa instrumen trading, kita lihat secara analisa teknikal, apakah ada peluang yang bisa kita tangkap di sesi perdagangan Eropa pada sore hari ini atau mungkin nanti lanjut di malam hari ya. Oke ini saya juga sudah memetakan beberapa analisa, saya juga sudah melihat dari pergerakan chart, bentuk pattern, kemudian, price action. Nah untuk, ini kita pertama apa nih? Oh, XAU USD ya. Kita melihat ke emas, harga emas sore hari ini terpantau di 17,59, harga tertinggi 17,69 dan harga low-nya di 17,55. Nah, ini kalau saya petakan, untuk area apa, ini juga ada semacam kayak semacam double double top ya. Nah, double top-nya tuh di sini. Oh, bukan double top, nah ini ya, double top kecil lah ya. Nah, bentar, agak besar. Nah ini, sempat breakout bawah,
cuman dia kembali lagi naik. Jadi kayak semacam membentuk false signal. Nanti Anda bisa cek ya di MetaTrader Nana. Ini ada semacam double top. Ini saya tulis ya supaya Anda juga tahu. Nanti Anda dicek sendiri di MetaTrader. Itu hari tanggal 1 Oktober itu. Saya pakai time frame 1 jam ya. Double top. Nah, nih. Jadi ada double top kecil. Kalau menurut saya sih kecil ya tetap memiliki dampak sih ya. Dan sudah breakout atas, bawah. Nah, ini market bolak-balik masalahnya. Kemarin, harga emas sempat drop pergerakan sesi Asia pagi kemarin ya, karena efek dari, pengembangan dari vaksin Covid ya, yang memiliki tingkat efektivitas sama kayak Pfizer, jadi turunnya juga lumayan. Nah, setelah itu pas malam hari, eee, data dari atau fundamental dari Amerika kurang begitu bagus, sehingga membuat US dollarnya mengalami pelemahan untuk tadi malam dan harga emas kembali lagi naik mencoba di atas 1.770. Nah, cuman saat ini dia kembali lagi turun di tengah-tengah. Nah, jadi ada 2 kali fall signal, 1, 2. Ini kalau misalnya kembali lagi turun, diperhatikan ya, kalau misalnya di breakout sekali lagi, biasanya sih kalau 1, 2 kali false, yang ketiga biasanya benar. Biasanya seperti itu kalau bentuk, pattern. Tergantung dia break-nya di mana dulu. Kalau misalnya dia break-nya di double, top-nya ini, di 63, sebentar ini bawahnya itu di 49 ya. 49 jadi 63 dikurangi 49 sekitar 14 poin. Nah 14 poin, 63 tambah 14 berarti sekitar 77. Nah, sekitar 77. Ini kalau saya perhitungan pakai menghitung teknik yang lainnya pun area 77 sampai 80 pun area sell ya, 77 lah ya. 77 itu area sell. Kemudian, nanti saya tulis ya. Kemudian untuk yang bawah, kalau misalnya dia break kembali lagi ke bawah, ke 49 untuk yang ketiga kalinya itu berarti 9 dikurangi 14 berarti ada di 35. Di area 35 itu di daerah sinilah ya. Juga banyak pertawaran. Nah, jadi diperhatikan untuk break sekali lagi apakah break 63 atau break 49 kalau pakai teknik breakout. Cuman saat ini yang perlu kita perhatikan, untuk area, eee, buy limit ya. Untuk area buy limit, mungkin Anda bisa kalau misalnya ingin bermain, scalping itu di 17.54. Nah, saya tulisnya dulu ya, saya kerjakan dulu untuk XAU-USD. Untuk sesi hari ini aja ya, sesi, sampai nanti malam atau menjelang data ekonomi. Jadi analisa saya ini cuman, untuk hari ini nggak bisa lanjut untuk besok. Jadi kalau misalnya katakanlah mungkin masih, pending order, itu harus ada cancel jam 4 pagi, menjelang pergantian candle daily, gitu ya. Jadi cuman untuk, eee, hari ini saja, jadi nggak bisa untuk lanjut besok. Soalnya saya menggunakan pendekatan untuk, teknik lebih ke jangka pendek atau intraday atau bukan scalping ya, intraday ya, lebih tinggi dari scalping. Oke, untuk area, buy limit diperhatikan di 49-nya ya, nanti 49 break, jadi kita ada dua persepsi nih. Area buy limit itu di 17.54, 17.54 terserah ya mau pakai koma berapa, saya kurang, belum nambahin koma. Stop loss saya gunakan di 17.49. Jadi kalau 17.49-nya pick out, nah Anda harus berani switch switch untuk sell. Soalnya, double top-nya kemungkinan biasanya yang ketiga kalinya itu yang, benar, biasanya seperti itu sepanjang saya amati bentuk pattern yang ada di XAU-USD. Jadi 17.49 untuk sell stop, target 17.60 ya,
puluh atau TP lah ya, jangan target. Profit ya, profit 17,60. Jika 17.49 dilewati, maka switch ya, atau bukan switch, bentar, ini dulu satu-satu dulu aja supaya Anda nggak bingung. Limit di sini untuk yang skenario pertama, kemudian masih dari XAU USD, XAU USD, area sell stop ya berarti ya. Area sell stop 17.49 loss di 17.57, ini agak sedikit panjang stop loss-nya. Karena take profit-nya juga agak sedikit panjang ya. Take profit saya ngambil 9 poin, 17.40. Sorry. Nah, hampir 1 banding 1. Nah, ini untuk skenario yang pertama ya, ada 2 persepsi buy limit di itu. Cuman kalau misalnya nih, katakanlah harga emas nih nggak jadi, turun ke 54, nah kita bisa ngambil yang di atasnya. Ini masih ada lagi XAU, USD, sell limit ya. Sell limit di 17.77, stop loss 81, kemudian take profit 17.73, ambil 4 pip, 1 banding 1 ya, untuk sell limitnya. Nah, ini untuk skenario pertama untuk, apa, XAU USD untuk di emas. Oke, karena ada double top ya, ke atas bawah. Kemudian kita lanjutkan ke pair yang lain, instrumen yang lain. Kita lihat ke crude oil. Nah, ini crude oil ini, sesuai dengan hasil meeting tadi malam, untuk OPEC sendiri juga setuju untuk menambah produksi ya, sekitar 400.000 barel per hari. Cuman diimbangi oleh permintaan. Jadi, penderita COVID di seluruh dunia juga mengalami penurunan sehingga membuat, eee, harga apa, minyak juga sempat, terdorong naik di 77 karena permintaannya juga banyak sih ya, permintaannya banyak. Cuman untuk pelaksanaan penambahan stok ini di bulan depan, di bulan November nanti kemudian akan mulai menambah di 400.000, seperti itu. Jadi harga crude juga masih, bergerak di level 77,84 ya untuk sore hari ini. Oke, untuk area, kita bisa ini dilihat dari chart-nya nih, chart, flag ya, flag bullish. Kalau kita tarik garis, kita bisa ngambil posisi untuk pembalikan arahnya. Jadi pembalikan arah agak sedikit, panjang ya di sini ya. Nah, di sini. Di area 78,92 untuk chart-nya seperti ini. Ini karena bentuk, bendera bullish bullish bendera. Kemudian untuk area area buy limit kita bisa tempatkan di sini, ada beberapa, nah ini, di 76,18. Kalau misalnya mau scalping pun juga ini masanya crude dari tadi pagi sampai hari ini juga masih dalam bentuk range yang, kecil ya, lebih kecenderungan sideways. Jadi mungkin tidak menyarankan untuk saya, open posisi di saat-saat ini, mending kita menunggu atas maupun bawah. Kita lihat di level resisten atau level, support-nya untuk kita cari pembalikan arah, nah seperti itu. Oke, untuk crude oil saya tulis dulu.
crude oil, area sell limit, di 78,92. Stop loss, saya gunakan stop loss, 0,5 ya, dibagi 79,42. Kemudian take profit 78,42. Untuk yang, skenario-nya untuk sell limit. Untuk yang buy limit-nya kita juga agak sedikit, kalau misalnya pending order ini tidak open sampai nanti sampai pagi jam 4 pagi, ini Anda harus cancel. Besok soalnya analisanya sudah beda lagi, gitu. Terus cancel. Cuman untuk bertahan untuk hari ini aja. Jadi saya menganalisa untuk, eee, harian ya, untuk bukan harian, apa, untuk khusus hari ini aja. Kalau nggak nyampe ya sudah, kita lihat besok. Nah gitu. 75,68, kemudian take profit 76,68. Itu untuk yang di crude. Bentar saya share dulu ya, ini ada yang di YouTube di-share, saya share di YouTube, Bu Agustin. Untuk SAU, soalnya kalau siang ini saya live trade-nya sendirian, nggak ada temennya nih. Iya, itu untuk 2 komoditas. Jadi, kita bisa ngambil untuk jangka pendek ya, jangka pendek untuk, sesi perdagangan Eropa sampai sesi perdagangan Amerika nanti malam. Untuk Asia besok pagi sudah nggak berlaku. Nah gitu. Oke, kita lanjut ke currency, ke mata uang. Nah, ini kalau lihat bentuk chart-nya pound sterling ini, apa, masih ada penguatan, tapi di tengah penguatan pun juga kita bisa ngambil peluang untuk area sell limit. Jadi kita cari pembalikan arah ya, pembalikan arah, karena market bergerak juga, untuk sore hari ini pound sterling sebentar lagi ada data ekonomi, 15.30 kurang 4 menit lagi. Jadi lebih baik kita cari yang di atasnya aja, karena data ekonomi ini untuk, survei dari PMI bidang jasa dan manufaktur, kita nggak tahu aktualnya, apakah aktualnya penguatan untuk penguatan untuk pound sterling atau pelemahan. Nah, kita bisa cari untuk level pembalikan arahnya. Untuk area sell, kemudian untuk area buy saya tempatkan di sini. Jadi nggak begitu, panjang ya, kita cari TikTok untuk, pembalikan arah untuk GBP, GBP USD area sell limit 1,36667, stop loss 1,37067 ya, sekitar 400-an pip, 40 dolar kalau 0,1, 1/1 ya, 1/1. 1,36267. Oh iya untuk take profit ya. Take profit. Kemudian untuk buy limit BPUSD kita cari pembalikan arah juga untuk buy limitnya
area 1.35468. Salah satunya dulu. Stop loss 1.35068. Profit take profit 1.35868. Oke, itu untuk yang di pound sterling kita cari, pembalikan arah sell limit buy limit ya, di area-area resisten. Oke, terima kasih Bu Agustin sudah share. Maaf kalau nge-share-nya agak terlambat, soalnya saya lihat YouTube-nya juga agak terlambat, tapi tetap saya share untuk teman-teman yang ada di, YouTube, channel YouTube bisa melihat untuk analisa sore hari ini. Oh ya, sekali lagi analisa ini disclaimer ya, jadi semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Saya di sini cuma menyajikan secara analisa, teknikal dengan pendekatan, akurasi ya paling enggak lumayan lah ya. Kemudian untuk, apa namanya, saran dari saya tetap menggunakan stop loss untuk dalam bertransaksi. Nah itu, karena market pergerakannya juga lumayan, bergejolak banget jika ada data ekonomi yang dirilis. Oke, kita beralih ke itu untuk pound sterling. Jadi pound sterling saya lebih menempatkan cari bolak-balik ya, atas bawah. Kemudian di euro, nah di euro nih kalau, saya lihat ada beberapa double top, tapi ini dia bukan double top, ya double top ya. Cuman dia, sempat breakout, tapi sekarang lagi kembali lagi ke sini lagi, ke tengah-tengah bukan ke sini, ke tengah-tengah area topnya. Nah, sepertinya mungkin si euro ini lagi galau kayaknya nih ya. Targetnya di sini, kita pakai garis lah ya. Nah, set, area sini. Jadi paling nggak kita bisa ngambil posisi area sell, pembalikan arahnya. Terus bawahnya, nih ya, lumayan panjang untuk, tapi kita bisa ngambil tengah-tengahnya sih ya. Oh sebentar, ini nggak pas ini. Nah, lumayan agak panjang untuk euro. Nah, cuman untuk area sell saya lebih menempatkan ke 1.16.000 sekitar 500 ya. 500 untuk area sell, untuk area buy-nya, sorry buy limitnya 1.15.350. Bisa sampai 350 lah ya. Kita catat dulu untuk euro USD area apa? Sell limit ya. Sell limit put di 1.16.051 ya. 52 ya. 52 stop loss 1.16.920. Yang take profit 1.16.120 untuk area sell limit ya. Oke. Kemudian untuk area buy limitnya, market lagi di tengah-tengah, jadi saya tidak bisa langsung entry. Pergerakannya bentuk chart pattern, kemudian bentuk tarikan Fibo juga belum bisa untuk entry saat ini. Lebih baik kita cari yang di atas bawahnya. Area buy limit 1.15.350 ya. Profit
Nanti perhatikan untuk euro, nanti malam ada pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, nanti akan memberikan testimoninya. Jadi, bagi Anda yang misalnya sudah terlanjur open sampai nanti menjelang jam 10 malam, nah itu, apa, perhatikan untuk pergerakannya, maksudnya stay tune di MetaTrader 5 GK Invest ya. Kelihatannya market bergerak berlawanan nih, dengan open posisi Anda. Kalau market searah sih nggak masalah sih ya, nggak usah mikir profit lah. Kalau loss, nah itu yang harus apa yang harus kita lakukan. Nah, di situ yang, apa namanya, perlu kita di situ. Jika market bergerak berlawanan dengan open posisi Anda. Oke, itu untuk Euro USD, area sell limit saya lebih menempatkan di 1.16.520. Stop loss take profit saya pakai 400 pip, 5 digit ya. Kemudian untuk buy limit saya menempatkan di 1.15.350. Oke, saya share dulu di channel YouTube supaya teman YouTube juga bisa lihat. Oke, masih bergerak tenang. XAU masih 57, saya tadi punya buy limit di 54 ya, masih belum belum open. Tenang aja, kita tunggu. Terus ini 54 sama di 77 ya. Nah, supaya tahu nih salahnya. Crude juga belum, masih jauh. GU juga belum. OTW, Euro barusan. Oke, kita ganti ke pair yang lain. Kita coba ke Euro Yen. Pakai 130. Yen yang kita pas di psikologis price. Karena euro ini juga euro yen ya, namanya euro juga ada mata uang euronya, jadi perlu kita mewaspadai jika nanti Anda pasang. Jadi tidak semuanya harus Anda pasangi ya nih ya. Ambil yang sekiranya, biasa Anda gunakan untuk transaksi. Jadi Anda tahu karakternya, instrumen tersebut. Jadi nggak harus semuanya Anda pasang limit semuanya. Euro JPY, area sell limit, untuk saat ini belum ada yang bisa di-entry. Yang di-entry tadi, belum, emasnya juga belum, masih di 57. Saya beli limitnya di 54, masih kurang. 129.300. Kita lanjutkan di euro yen. Stop loss 128.900, 400 pip ya. Itu banyak soalnya. Kemudian take profit. Take profit, take profit. Bentar. Satu dua sembilan poin 100. Limit untuk di euro yen. Euro yen. Euro JPY area buy limit 128.400. Stop loss 128.00 pas di psikologis price. Kemudian take profit, take
profit 128.800. Oke, itu untuk yang di, eee, euro yen. Bentar saya copy dulu di, YouTube ya, supaya teman YouTube bisa lihat. Jadi untuk analisa ini cuman untuk bertahan sehari ya, jadi sampai jam 4 pagi. Kalau misalnya, limitnya nggak nyampe, Anda harus cancel jam 4 pagi, gitu. Kan time-nya kan bisa diatur ya, kalau pasang limit. Nah, itu bisa Anda gunakan untuk, maksudnya dimanfaatkan untuk, apa, bentar saya cek dulu ini, kita coba cek yang lainnya. Oke, kita beralih ke pair yang lainnya, USD Yen. USD Yen ini yang di ini kurang sedikit tadi limitnya, cuman belum belum nyampe ya. Kita sampai yang di sini. Ini bentuk, catnya juga lebih cenderung ke apa namanya, status bolak-balik ya, tapi kita bisa cari pembalikan arahnya di sini. 111.500-an, 500 bawahnya kita bisa lihat di 110.56. Kecenderungan nggak banyak nih pergerakan untuk yen, untuk, USD yen maksudnya, USD JPY ya. USD JPY area sell limit, karena ini biasanya saya gunakan untuk ikut kompetisi ya. Ini spesial saya share untuk Anda. Dan ini tidak sembarangan angka-angka, bukan support resisten ini, beda. Jadi beda dengan support resisten. Jadi biasanya saya pakai untuk kompetisi trading. Siapa tahu bermanfaat ya. Jadi saya coba untuk share. Kemudian untuk take profit, sebentar saya tulis dulu, take profit. Nah, 111 poin USD sell limit, kemudian USD JPY, area buy limit. Area buy limitnya saya lebih menempatkan di 110.560. Stop loss 110.160. Profit, take profit poin 960. Oh ya, nya belum saya di YouTube ya. Kemudian, hmm. Ya bagi Anda yang ingin apa namanya mencoba demo akun di GK Invest, kita menggunakan platform MetaTrader 5. Bagi Anda yang ingin mencoba MetaTrader 5 bisa menghubungi tim sales GK Invest cabang Semarang untuk nanti kita buatkan demo akun dan Anda bisa mencoba transaksi menggunakan MetaTrader 5 GK Invest. Nah, seperti itu. Kemudian, kebetulan di bulan ini kita lagi ada promo ya, promo untuk Anda bagi yang masuk $1.000 atau 10 juta, Anda dapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, ini bagi Anda yang suka transaksi, yang suka menyimpan posisi dalam jangka waktu lama, mungkin beberapa hari. Nah, itu daripada kena tambahan biaya menginap, nah lebih baik Anda bisa
masuk di GK Invest cabang Semarang jadi nasabah GK Invest cabang Semarang dengan masuk nominal $1.000 atau 10 juta, Anda sudah dapat fasilitas bebas biaya menginap. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk yang di USD Yen. Kita coba pendekatan yang lainnya. Ini market juga masih bergerak. XAU juga belum nyampe ya limitnya. Oh, bentar lagi nih. Bentar. Oh, 55 tadi belum. Oh, belum ya. Belum breakthrough dia. 54 ya kita. 54.00. Dan sepertinya yang open duluan XAU USD kayaknya nih. B limitnya kayaknya nyampe nih. Kita tunggu saja. Crude oil belum, GU juga belum ada tanda-tanda untuk menyentuh. Ini belum, UJ juga belum barusan. Kita ke Aussie, Aussie Yen. Ke Aussie. USD, USD apa namanya? Aussie, AUD USD. Aussie ya, Australia dollar versus US dollar. Tempatkan di sini. Kemudian buy limitnya saya tempatkan di sini. Ya, kalau gini sih kecil. Kita catat dulu AUD USD. AUD USD sell limit 0,7331 stop loss 0,73 631 profit 0,73 dua ya 0,72831 limit terus AUD SD limit 0,72 0,71 9 ya dan take profit 0,72539. Nah, itu tuh Aussie. Limit belum pada kena semuanya. Kayaknya yang emas nih kemungkinan nyampe nih di 54 nih. Kita lihat di emas 54. Oke, itu untuk yang di Aussie, Australia dollar, Australia dollar versus US dollar ya. Satu lagi kita ke cross. Nah, ini yang banyak peminatnya ke GC. Saya lebih menempatkannya untuk sell limit di sini ya. Saya tunggu di atas nih untuk kita cari pembalikan arah. Limitnya di sini. Nah, 249. Oke, kita catat dulu GBP JPY ya. Sell limit soalnya pergerakannya sudah mulai naik. Sebenarnya sell di sini untuk scalping sih bisa, cuman lebih baik kita di atas ya di 863. Ini sebenarnya sudah masuk sell sih.
417 cuman, mungkin pertimbangan saya kalau tadi market nih, pergerakannya juga termasuk tinggi juga sih. Jadi kita lebih baik tunggu di 863 ya, untuk sell limitnya ya. 151,863 sell limit ya. Stop loss, sekali lagi untuk analisa ini, kalau limitnya nggak nyampe sampai jam 4 pagi harus di-cancel ya, karena besok analisanya sudah beda, sudah, ceritanya sudah beda, jadi nggak bisa diteruskan untuk besok pagi, gitu. Profit 151,463 J, terus GBP, JBY, pay limit 245, 9, sorry, 249, stop loss 9,849, take profit 150,9. Ya, oke. Ini pair yang terakhir, Giji. Itu yang bisa saya, itu ya. Jadi Anda tidak harus semuanya Anda semuanya, pending order semuanya. Pilih yang sekiranya, instrumen atau pair yang bisa Anda transaksikan. Jadi Anda tahu karakternya, oh karakternya emas seperti ini, karakternya crude oil seperti ini, ya gitu. Jadi nggak semuanya harus Anda, entry posisi. Jadi, apa namanya, nanti kabarnya kalau overtrade ya. Nah ini belum limit, belum ada yang kena semuanya nih, masih fresh semuanya nih ya. Belum ada yang kena. Kita tunggu sampai sesi Eropa ini berjalan atau lanjut ke sesi perdagangan Amerika nanti malam. Oke, sekali lagi bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan, yang sedang mengikuti kompetisi trading, mudah-mudahan Anda yang jadi pemenang. Kemudian bagi Anda sekali lagi yang ingin memanfaatkan, promo di GK Invest ada free swap masuk $1.000 atau 10 juta Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Kemudian Anda juga bisa memanfaatkan tools trading GK Invest. Kita ada 3 tools trading, MT5 Booster, Auto Chartis, sama Trading Central, gitu ya. Terus untuk biaya transaksi, kalau Anda transaksi open 0,1 lot, kita biaya transaksinya cuma $0,2. 0,1 lot, biaya transaksinya cuma $0,2 atau 2.000 perak. Rp2.000 namanya. Cukup murah sekali. Nah, ini bisa Anda manfaatkan sehingga Anda kalau biaya transaksinya murah kan, nah paling nggak Anda cepat bisa mendapatkan profit lah ya. Nah, bagi Anda pecinta scalping atau scalper, nah biasanya teman banget itu yang dicari. Soalnya untuk mencari break even point lebih cepat, nah itu biasanya scalping yang menyukai tantangan tersebut. Kemudian, kita juga ada program edukasi, jangan lupa untuk program edukasi di GK Invest Cabang Semarang setiap hari Senin dan hari Jumat jam 2 siang. Sedangkan untuk live trading kita seminggu ada 3 kali, hari Selasa seperti saat ini jam 3 sore mulainya, kemudian hari Rabu jam 7 malam, dan hari Jumat jam 7 malam. Dan jangan lupa untuk Jumat ini, besok hari Jumat ada non-farm payroll. Ini bagi Anda yang, eee, biasanya memanfaatkan volatilitas dari pergerakan non-farm payroll, nah itu bisa Anda manfaatkan besok hari Jumat. Nah, dipersiapkan login-nya, dipersiapkan equity-nya. Jika Anda belum membuat real akun, bisa membuat real akun di GK Invest Cabang Semarang. Silakan menghubungi tim marketing kami, nanti akan dipandu untuk syarat-syaratnya bikin real akun. Siapa tahu kalau Anda pecinta NFT, nah besok cuma ada NFT. Jadi paling enggak
akun harus jadi dulu, baru di-entry besok Jumat. Nah, seperti itu. Dan kita juga ada live trade, jangan salah. Live trade di hari Jumat jam 7 ya, sebelum non farm payroll dirilis. Jadi kita untuk live trading-nya continue ya di GK Invest Cabang Semarang ini. Live trading hari Selasa jam 5 sore, jam 3 sore, hari Rabu jam 7 malam, dan hari Jumat jam 7 malam. Kita konsisten selalu ada live trading di setiap minggunya. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada pada sore hari ini. Jadi untuk limit-limit ini jika tidak jadi open posisi jam 4 pagi Anda harus cancel karena nanti setelah jam 4 pagi candle sudah berubah menjadi, hari berikutnya atau daily candle-nya sudah berubah. Jadi analisa berubah, bertahan sampai jam 4 pagi dan harus ada cancel. Kalau misalnya, masih pending ya. Tapi kalau sudah open, nah itu Anda kalau misalnya ada profit berapapun ya mungkin lebih baik di-close dulu ya. Khawatirnya soalnya market untuk besok sudah berganti, ganti cerita maksudnya. Nah, ganti cerita dan ganti pergerakan, ganti fundamental dan ganti teknikal, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Juga terima kasih untuk siapa nih, Pak Rino ya, Pak Rino dari Bogor. Terima kasih ke teman-teman trader, terima kasih ke nasabah GK Invest Cabang Semarang yang sudah berpartisipasi di acara live trade pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan live trade bersama saya. Jangan lupa untuk besok malam, hari Rabu malam kita juga ada live trade nanti bersama Ardiansah dan Jumat malam jam 7 malam live trading bersama Ardiansah. Oke, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, salam profit dan